Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Ketika Allah mengatakan kemudian Alkitab, yakni Al-Quran di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurat wal Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan lihat. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Langsung 10-10-nya. Nggak pernah dicicil. Datang kemudian ke Bukit Tursina, begitu datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya di Bukit Tursina. Wattini waz watu risinin. Tursina. Naik kemudian ke sana, turun, bawa semua perintah Tuhan. Ada berapa? 10 perintah Allah dalam lauh. Sampaikan. 1, begini. 2, begini. 1, kerjakan salat, sembah Allah, esakkan Allah, jangan berzina. Terus sampai dengan ke bawahnya. Jangan membunuh, jangan mabuk, sampai selesai 10-10-nya. Rinci, selesai. Nabi Isa dapat Injil sekaligus. Nggak ada tahapan-tahapan. Makanya nggak pernah ada sejarah mengatakan hari ini turun 1 ayat pada Nabi Isa, besok turun lagi. Tidak, semua turun sekaligus perintah-perintahnya, karena meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya. Tapi perhatikan, Nabi Muhammad tidak. Begitu diturunkan pada Nabi Muhammad, alaika, kaknya ke Nabi, langsung. Dia begitu menerima, nggak turun 30 juz seketika. 114 surat. Turun pertama kali 5 ayat dulu, naik ke Gua Hira. Begitu naik di atasnya, kemudian datang malaikat menyamar mengatakan kalimatnya, Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Lalu, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca bukan karena engkau nggak pernah sekolah, nggak punya guru untuk membaca. Baca karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana. 5 ayat dulu, turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai sempurna. 30 juz, 114 surah, turun di tempat-tempat tertentu sesuai dengan hikmahnya dari periode Mekah sampai dengan periode hijrah saat ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kalimatnya menggunakan ka, wa nazzala 'alaika, kepada Muhammad. Tapi di sini perhatikan, saat Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalimatnya bukan nazzala tapi anzala, dan bentuk pasifnya unzila. Alaikanya nggak ada di sini. Itulah detilnya bahasa Al-Quran. Detil sekali. Ini kalau bukan firman Allah nggak bisa begini. Apa yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud di ayat ini bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung, tapi turunnya Al-Quran dalam tahap yang pertama, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Turun sekaligus. Jadi ada 2 periode turunnya Al-Quran. Pertama, turun dari Lauh Mahfud yang paling tinggi ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua, dari situ baru turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat bicara turun secara bertahap, ayatnya mengatakan nazzala. Saat bicara turun dari Lauh Mahfud, dahsyat peristiwanya, turun ke Baitul Izzah, 30 juz, kalimatnya menggunakan unzila. Ini kalau bukan dari Allah, mustahil begini kalimatnya. Di Allah ingin katakan, ada peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, tapi nggak disebutkan tanggalnya. Kalau yang turun pada Nabi, ketahuan tanggalnya 17 Ramadan, hari Jumat. Selesai. Turun. Sudah semua orang sepakat. Ya, Nabi terima, kan ketahuan tanggal berapa Nabi di Gua Hira. Dalam peristiwa tahanusnya, kapan beliau naik, ketahuan turun pada Nabinya. Tapi yang ini Allah hanya sebutkan Ramadan saja. Ramadan. Dan dahsyatnya, 30 juz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, untuk disampaikan pada Nabi secara bertahap. Karena Quran ini mukjizat yang paling agung. Saking agungnya melewati setiap masa. Semua mukjizat Nabi selesai dengan wafat Nabinya. Silahkan cek, Nabi Isa apa mukjizatnya? Tangannya bisa mengusap sesuatu dan semua penyakit sembuh. Sesuatu yang diusap, mengusap disebut dengan masaha, yang terusap, ini ngusap disebut dengan masih. Maka beliau disebut dengan Al-Masih, Mesiah. Ya, Mesia diserap ke dalam bahasa-bahasa Latin Messi. Ya, Lionel Messi, ya, yang sekarang misalnya ya. Nah, kemarin Barcelona bisa mengalahkan Manchester United 3-0, sebelumnya menang 1. Saya apa? Saya nonton tidak. Ya, saya tahu Ajax kemudian menghancurkan Ronaldo dengan Juventusnya, saya tahu. Ya, 2-1. Ya, saya juga tahu kemudian yang terakhir Tottenham menghancurkan Manchester City, saya tahu. Ya, saya tahu juga offset yang terakhir itu operan dari Aguero, sayang dianya offset, saya tahu saya. Ya, nonton tidak? Ya, tidak, saya nggak nonton. Saya tahu Liverpool akan ketemu dengan Barcelona. Kemarin Liverpool menang, Masya Allah luar biasa, 3-0. Ya, sebelumnya 1-0, 4-0 bahkan. Ya, luar biasa itu. Dapat 4-1, sebelumnya 2-0, jadi 6-1 skornya.
naik ke atas. Tahu Ustaz? Tahu? Nonton? Tidak. Ya. Tapi yang mau saya katakan, masaha al-masih, mukjizatnya bisa menyentuh orang, penyakit sembuh. Wah, Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut. Saat itu habis. Sekarang ada nggak yang begitu? Nggak ada. Siapa namanya? Bahron sakit gigi, usap nambah. Nggak ada yang begitu. Nabi Musa apa mujizat paling tingginya? Tongkat. Ya, tongkat. Anda bayangkan, ya luar biasa. Tongkatnya kayu. Buka Quran surah kedua ayat 60, paling kanan pertengahan. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Minta kaumnya Nabi Musa 12 suku. Musa, kalau kamu memang benar Rasul, minta sama Allah, turunkan, berikan mata air pada kami. Cuman istimewa, setiap suku mesti dapat 1 mata air. Ada 12 waktu itu. Musa bermohon pada Allah. Begitu memohon, turun ayat. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Ketika umat-umatnya, Musa meminta kepada Musa, lalu Musa mohon kepada Allah, ya Allah, kami minta tolong berikan mata air kepada kami. Faqulna drib bi'asakal hajar. Musa pukulkan tongkat kayumu kepada batu itu. Tongkat kayu ke batu, bukan berubah jadi tanaman. Tongkat kayu pukulkan ke batu. Apa yang keluar? Fanfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Bayangkan, tongkat kayu dengan batu, kuat mana? Batu, karena tongkatnya punya Nabi Musa, pukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat antum emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Ada. Lempar jadi ular. Lempar Nabi Musa, ular. Dan bukan rekayasa. Tongkat siapa sekarang yang dilempar jadi ular? Gak ada. Tongkat siapa yang kayu bisa mukul batu keluar air? Gak ada. Wafat nabinya, selesai mukjizatnya. Mukjizat paling agung tidak ada selain Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang masih ada. Setiap hurufnya gak pernah hilang, titiknya gak pernah keliru. Silahkan cek. Dan terjaga lewat 15 abad. Ini saya tuh agak bingung ya. Kalau ada manusia yang gak yakin dengan Quran, ada yang salah dengan otaknya. Ada yang salah. Ini kan coba Anda analisis, bandingkan dengan yang lain-lain. Kitab lain habis semua. Bahasa yang lain gak ada. Silakan cek, semua ada revisi. Bahasa itu menyesuaikan, ejaan yang disempurnakan. Coba Anda lihat, ya. Ulama kan dulu begini. Ulama nih. Sekarang jadi begini, baru. Ya kan? Ejaan yang disempurnakan. Silahkan cek di kitab-kitab lain. Ada penyesuaian. Wah, ada kitab yang kemudian disesuaikan dengan ejaan. Ada kitab yang diperbaiki kemudian susunannya. Al-Quran sejak dulu turun sampai sekarang gak pernah kemudian usang. Sempurna, grammarnya sempurna, gak ada yang hilang, dan gak pernah ada perbaikan. Pernah dengar edisi Quran revisi? Gak ada. Gak ada. Ini kalau ada yang gak yakin dengan Quran, keterlaluan orang itu. Silahkan cek, dari semua sudut pandang semua sepakat. Mau muslim, mau non muslim sepakat. Silahkan kaji Al-Quran, Anda akan temukan kedahsyatannya. Yang kedua, lihat sini. Antum kenal Fir'aun? Ayo bilang. Fir'aun itu kan luar biasa dahsyat. Itu ngelihat Nabi Musa langsung dengan mukjizatnya. Lemparkan tongkatnya jadi ular. Tukang sihirnya yang tahu itu bukan sihir, sujud. Lo beriman kepada Allah. Ya, beriman mereka karena yakin ini bukan sihir. Yang punya sihir aja ngaku itu Musa itu bawa mukjizat. Fir'aun yang nggak punya sihir langsung menantang. Mukjizatnya hadir di hadapan mata masih nggak yakin. Oh, ini bapaknya tukang sihir. Ini mbahnya ini. Semua diminta untuk memusuhi Musa. Tukang sihirnya aja iman pada Musa. Ini Fir'aun nuduh. Anda bayangkan, mukjizat hadir di hadapan mata, melihat mukjizatnya masih belum iman pada Musa. Al-Quran tidak. Nggak pernah lihat nabinya, cuman lihat mukjizatnya, orang beriman. Dahsyatnya Al-Quran. Saya tanya pada antum, siapa di antara Anda yang pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Ada. Anda cuma dapat Qurannya, Anda bisa beriman. Dan tidak sedikit orang baca Al-Quran masuk Islam. Padahal nggak pernah lihat nabinya. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Dahsyat. Dan hebatnya Al-Quran, dimanapun dia turun akan memberikan kedamaian, keberkahan, dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Makanya setiap status Quran turun, itu statusnya terupdate jadi baik-baik. Malaikat Jibril datang bawa Quran kepada Nabi, naik status jadi Sayyidul Malaikat.
penghulunya malaikat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi. Mekah dapat Al-Quran, turun Quran di Mekah. Mekah dapat diberkahi, kota yang diberkahi. Yang gak ada di Mekah jadi ada. Apa yang ada di Mekah? Yang ada cuma gersang, batu-batuan, kering. Tapi pisang ada, apel ada. Silahkan, apa yang tidak ada di Mekah? Hampir semua orang bawa. Barang-barang ada. Sampai yang ada di Indonesia ada di Mekah. Pindah ke Madinah. Begitu datang ke Madinah jadi bercahaya Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Dibawa kemana-mana jadi, teman-teman. Nah, maka itulah ketika Quran diturunkan semuanya berkah. Saat Quran turun ke Baitul Izzah, semua dahsyat terjadi, kedahsyatan terjadi. Status semua naik. Maka waktu turunnya itu dijelaskan oleh Allah, turun di 1 bulan. Saking mulianya bulan ini karena Al-Quran turun, maka statusnya jadi mulia, namanya Ramadan. Maka Ramadan jadi mulia salah satunya karena mendapatkan barakah Al-Quran. Di antara kemuliaan Ramadan itu, tepat waktu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah ini, 30 juz ini diperkenalkan oleh Allah sebagai mukjizat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling terakhir. Maka diturunkanlah di bulan Ramadan pada 1 malam. Cuman malamnya nggak diberitakan kapan waktunya, cuma disebutkan Ramadan saja. Maka saat turun itulah malamnya berubah jadi malam dengan penuh keberkahan. Lailah Mubarakah. Turun di situ, dan saking berkahnya semua amalan yang bertepatan dengan malam itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Lebih dari. Ya. Awas, hati-hati, lebih dari 1000 bulan. Maka turunlah kemudian surah Al-Qadar itu.